Halo sahabat Bunda Bijak, senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda kembali. Dan pada hari ini saya akan berbicara tentang menumbuhkan daya juang anak. Perempuan yang bijak adalah seorang yang tahu mengatur hidupnya dan tahu menempatkan diri. Anak-anaknya menyebut berbahagia dan suaminya pun memujinya. Harapan saya Anda beroleh manfaat melalui acara ini dan selamat mendengarkan. Sahabat Bunda Bijak, agar anak kita menjadi pribadi yang memiliki daya juang tinggi, kita sebagai orang tua memiliki peran yang sangat penting. Untuk meningkatkan daya juang, membentuk mental serta karakter yang kuat pada anak, penggunaan hukuman bagi mereka saat ini sudah tidak tepat lagi. Hal ini ditegaskan oleh praktisi Mindful Parenting Melly Keong. Tidak bisa disamakan dulu dengan sekarang. Dulu komunikasi satu arah, sekarang komunikasi dua arah. Dua arah pun tetap dalam budaya timur. Anak harus menghargai orang tua. Itu yang harus dipertahankan. Jika mencermati perkembangan saat ini, bahwa hukuman tidak lagi tepat digunakan pada zaman sekarang, berarti firman Tuhan tidak relevan lagi. Sebab dalam Amsal 23 ayat 13-14 dikatakan, "Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati." Juga di dalam Amsal 13 ayat 24. "Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya." Bagaimana pendapat Bunda tentang hal ini? Tentu firman Tuhan tetap relevan. Sebab firman Tuhan ketika diberikan pasti disertai dengan hikmat dalam pemahaman dan penerapannya. Menghukum atau mendisiplin anak menggunakan rotan atau tongkat tetap masih relevan ketika orang tua menerapkannya pada usia anak yang tepat. Jadi pada waktu yang tepat artinya menghukum dengan rotan atau tongkat tidak boleh diterapkan secara serampangan. Sebab Amsal 19 ayat 18 berkata, "Hajarlah anakmu selama ada pengharapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya." Mendisiplin menggunakan rotan atau tongkat bukan secara membabi buta, seperti pada beberapa pertemuan yang lalu saya katakan. Bisa saja mendisiplin anak menggunakan rotan atau tongkat itu bukan dalam arti sesungguhnya. Namun mendisiplin anak adalah untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan atau membunuh. Nah, kembali ke topik kita. Bagaimana caranya atau apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menumbuhkan daya juang anak agar mampu berdiri tegak di tengah-tengah kesulitan yang akan dihadapi dalam kehidupan ini? Pertama yang harus kita tahu, apa sih yang dimaksud dengan daya juang itu? Daya juang merupakan kemampuan untuk menghadapi kesulitan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menganggapnya sebagai sebuah peluang yang mampu mengubah masalah menjadi tantangan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan hidup di depan. Dan setiap individu memiliki tingkat daya juang yang berbeda-beda. Sahabat Bunda Bijak, seringkali orang tua cenderung menolong atau membela anak lebih cepat ketimbang membiarkan anak mengalami proses yang sulit. Rasa tidak tega yang muncul dalam naluri orang tua dapat membunuh daya juang anak. Misalnya, saat orang tua baru melihat anak kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Atau saat anak tidak suka
makanan yang sudah dimasak oleh orang tua. Maka orang tua langsung membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya atau mengganti menu makanannya. Padahal, yang sebaiknya harus dilakukan oleh orang tua adalah membiarkan anak terlebih dahulu berusaha, baru kemudian membantu sedikit demi sedikit ketika anak mulai menyerah. Misalnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Psikolog Carlot K. Priyatna mengungkapkan bahwa orang tua harus melatih kesabaran dan sikap tidak tega guna menumbuhkan daya juang anak. Sebab daya juang anak yang dipupuk sejak kecil akan menjadi benih untuk menjadi karakter yang mampu berjuang di masa depan. Ketika orang tua langsung membantu anak-anak yang kesulitan, maka hal itu berpotensi membunuh daya juang anak, sehingga dapat membuat anak enggan untuk berjuang dan maunya mudah atau cepat mendapatkan sesuatu tanpa harus berjuang. Sikap tidak mau berjuang ini dapat menjadi masalah besar jika anak sudah tumbuh dewasa. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal memiliki anak yang mudah menyerah atau tidak mau berjuang, mari tanamkan daya juang anak sejak kecil. Bantulah anak melakukan tugas dan tanggung jawabnya ketika anak sudah benar-benar mengeluarkan usahanya. Dengan menumbuhkan daya juang anak, maka kita sedang mendidik anak menjadi pribadi yang tangguh. Latihlah juga kesabaran kita sebagai orang tua untuk tidak lekas menawarkan pertolongan dan melatih rasa tega demi masa depan buah hati kita. Jadi dalam hal ini, orang tua dan anak sama-sama berproses demi kebaikan bersama. Biarkan anak-anak mengambil perannya dalam menghadapi kegagalan atau masalah. Kita bisa belajar bahwa untuk mendidik anak yang memiliki daya juang, dibutuhkan kesempatan untuk merasakan kesulitan. Kesempatan itu adalah sarana belajar bagi anak-anak. Berikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jika anak bercerita atau mengadu kepada orang tua, doronglah ia untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Ribet sih pasti, karena anak biasanya merengek atau menangis, atau terus merajuk. Namun ini adalah proses untuk belajar menghadapi kesulitan. Ketika anak ada masalah dengan temannya, seringkali ia bercerita kepada kita. Hal itu sesungguhnya harus dipahami sebagai curhatan seorang anak karena ia sedang berusaha mengobati luka hatinya. Cerita seorang anak dalam hal ini bukan minta dibantu untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi anak sedang berusaha untuk mengobati perasaannya yang terluka. Ketika ia sedang berusaha, seringkali orang tua tidak sabar karena hasil yang ditunjukkan oleh anak tidaklah sempurna. Oleh karena itu, orang tua perlu untuk terus sabar dengan hasil yang anak kerjakan walau tidak sempurna. Yang penting, anak sudah berusaha secara maksimal. Usaha maksimal itulah yang menjadi titik poin pentingnya. Lalu yang berikut adalah menunda keinginan adalah salah satu cara untuk melatih daya juang anak. Anak yang ingin mendapatkan keinginannya dengan berjuang akan menghargai hasil perjuangannya. Misalnya, anak menginginkan sepeda. Meski kita dapat memberikan secara langsung, namun alangkah lebih baik jika bunda meminta kepada anak untuk menabung guna membeli sepeda. Anak yang mendapatkan sepeda dengan berjuang akan lebih peduli dan menghargai dalam merawat sepedanya. Selain itu, anak juga belajar menunda kepuasan. Motivasi dari orang tua menjadi hal yang sangat penting bahwa
anak harus berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan pernah merasa puas dengan hasil yang belum maksimal. Selain hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, ada lagi beberapa cara untuk menumbuhkan daya juang pada anak. Orang tua tidak perlu mengasihani anak ketika anak meminta sesuatu yang bukan untuk kebaikannya. Bunda atau orang tua harus tega untuk tidak memberikan apa yang diminta oleh anak. Tega bukan berarti kejam. Tega berarti bunda menolong anak agar anak bisa melewati kesulitannya sendiri. Bunda atau orang tua harus teguh hatinya agar anak dapat melewati proses untuk visi anak di masa yang akan datang. Ketika anak baru belajar berjalan, ketika kita memiliki anak balita, ketika dia jatuh, biarkanlah anak itu bangkit kembali, supaya dia bisa jalan dan akhirnya bisa berlari. Bunda atau orang tua yang harus mendampingi anaknya dalam kesulitan. Katakan kepada anak bahwa bunda tidak mematok angka pada satu pelajaran yang tidak ia sukai, tetapi berikan dorongan agar anak berusaha sebatas yang dia mampu. Ya, ukurannya adalah sebatas KKM. Bagaimana jika anak mengalami kegagalan? Tekankan kepada anak ketika mengalami kegagalan. Gagal adalah hal yang wajar. Namun bunda perlu mempelajari penyebab dari kegagalan itu dan memberi dorongan kepada anak untuk mencoba kembali. Tekankan kepada anak bahwa proses belajar yang aktif dan dinamis akan menyebabkan atau akan mengubah kegagalan itu menjadi satu keberhasilan yang pasti di masa yang akan datang. Sebab kegagalan bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Jadi jangan membuat frustasi anak, tetapi berikan dorongan sesuai dengan kepribadian anak. Selain itu, orang tua perlu mengetahui dan memahami ketakutan atau masalah yang dihadapi anak. Menjalin hubungan yang baik dengan anak, dan anak tetap menjadi prioritas. Dua hal yang akan menolong anak-anak terus berjuang dalam hidupnya adalah mempunyai inisiatif dan keinginan untuk menjadi pemimpin bagi hidupnya dan sekitarnya. Bunda, saya ingin menutup pertemuan kali ini dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Bunda Bijak, bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Saya Anis Priambodo mohon pamit dan sampai jumpa.